Aduh, gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda Nila yang sudah hadir ya. Walaupun kita terpisah jarak, tapi alhamdulillah ilmunya bisa juga sampai ke sini. Dan juga terima kasih yang sudah masih semangat sampai sore ya, luar biasa. Tanpa berpanjang kata lagi karena waktu sudah cukup sore, mari sama-sama kita buka sesi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak materi dari salah satu trainer SPI Jakarta ya. Iya. Pokja Jakarta ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bunda. Iya, terima kasih Karian. Ya, untuk semangatnya tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat ulang tahun SPI yang ke-6. Semoga tambah sukses, tambah jaya, tambah lebih baik lagi. Kualitas guru-guru bangsa Indonesia lebih bagus lah ya, lebih maksimal, lebih dibanggakan oleh semua orang tua gitu. Sehingga kita sebagai guru-guru PAUD bisa mendidik anak-anak bangsa ini menjadi bertambah baik, bertambah sukses gitu. Amin. Ya, langsung aja ya gitu. Udah kenal semua kan ya? Udah kenal semua. Ya, perkenalan dikit deh. Jadi saya Nila Susanti. Saya tuh pegang ABK itu dari 2009 gitu. Awal saya turun ke ABK sih sebenarnya menceburkan diri gitu. Jadi selama saya ngajar di TK itu saya mendapatkan anak-anak autis gitu, yang mana orang tuanya selalu menuntut dia untuk bisa baca gitu. Dan ya mana ya gitu, zaman dulu kan agak susah untuk menjelaskan tentang autis gitu. Gitu. Nah di situ 2009 saya masuk ke ABK sampai sekarang, dan ya saat ini saya dianugerahi satu anak gitu yang ternyata baru diketahui usianya mau 4 tahun, baru diketahui bahwa anak saya itu dispraksia gitu, dan ada ADHD itu. Jadi alangkah terkejutnya selama 2 tahun, dari kecil sampai 2 tahun itu saya jaga-jaga gitu kan. Ternyata di usia 3 tahun, wow gitu, bisa juga terjadi itu. Ya begitulah ya. Baiklah semuanya, kita masuk aja pada sesi ya gitu. Ini sih sebenarnya saya cuman berbagi pengalaman gitu ya gitu. Nanti kita bisa saling sharing lah ya gitu, untuk bagaimana sih menghadapi ABK di TK gitu kan, karena sekarang tiap sekolahan itu wajib ya gitu untuk menerima ABK gitu. Satu kelas kalau nggak salah 2 anak ya gitu. Nah di situ kan gimana cara kita untuk mengajari mereka yang agak berbeda dengan anak-anak tipikal, atau kita bilangnya sih anak reguler atau tipikal gitu ya, atau anak normal gitu. Karena kan mereka juga dalam sosialisasi juga berbeda gitu. Nah, ini ada kategori-kategori sebenarnya yang dimaksud dengan ABK. ABK itu bukan anak buah kapal ya.
gitu. Jadi ABK ini anak berkebutuhan khusus gitu. Siapa saja yang dimaksudkan dengan anak berkebutuhan khusus? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 itu anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi empat kategori. Jadi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, dan disabilitas mental gitu. Nah, di sini materi sudah di ini aja ya Kak ya. Materi sudah dibagikan atau ada di layar? Oh. Belum di-share. Oh, belum di-share. Nah, tapi gitu. Teman-teman nyatet, ini kelihatan nggak lagi pada nyatet tuh? Iya, tapi kayaknya kalau cuma ngelihat muka saya aja kayaknya nanti pada ngantuk. Oh gitu. Jadi kayak mendongeng. Iya. Nggak apa-apa, share materi aja Kak gitu. Jadi biar bisa ada gambaran gitu ya. Di grup ya? Saya lupa materi di grup ada. Sebentar, saya buka materinya ya. Iya. Iya. Nah, sambil kita ngobrol, kalau kalau di sekolah-sekolah itu biasanya yang banyak dikunjungi ABK itu biasanya anak autis, ADHD, speech delay, dan disleksia, biasanya seperti itu ya. Gitu. Nah, apalagi yang di TK-TK nih, itu kan. Di TK-TK, Bu, anak saya 3-4 tahun gitu. Belum bisa ngomong atau ngomongnya belum jelas gitu kan. Nah, itu kita mau terima gimana, nggak diterima juga gimana gitu ya. Jadi agak-agak bingung juga mungkin ya di situ. Nah, sebenarnya sih yang paling enak itu ketentuan di ketentuan di sekolah itu untuk penerimaan ABK. Yang penting tuh ada psikolog, ada psikolog atau S1 psikologi yang memahami dan mendalami tentang ABK. Terus tentunya kepala sekolah juga memahami tentang ABK tersebut gitu kan. Terus juga kalau bisa di kelas itu ada 2 guru gitu, yang satu guru inti untuk mengajar dan yang satu lagi guru pendamping. Nah, di sini guru pendamping. Maaf saya potong. Ya. Jenis ABK dan terapinya berarti ya? Atau ABK dan penanganan? Iya, ABK dan penanganannya aja. Langsung. Oke. Iya, kalau yang itu bisa baca. Nanti kalau yang jenis ABK dan terapi itu bisa dibaca-baca aja ya, gitu. Itu definisi aja sih, gitu. Jadi kita sharing ini aja yang tentang ABK penanganan di sekolah aja. Sebentar. Iya. Sebentar. Dilanjut aja Bun, ngobrolin dulu, dilanjut dulu. Nah, saya lagi coba. Ya. Sampai mana tadi kita? Ya, jadi pendamping guru itu ya diusahakan kalau bisa sih ya PLB ya gitu, lulusan dari PLB. Tapi pun kalaupun dia PGTK itu nggak masalah juga sih. Yang penting Kepseknya mendukung guru-gurunya itu ada pemberian pembekalan gitu. Kepseknya itu memberikan pembekalan kepada guru-gurunya tentang
jenis-jenis ABK dan ciri-cirinya gitu. Nah, di situ. Tentunya kalau misalnya kita biasanya nih menemukan anak autis di kelas gitu, begitu masuk dalam 3 bulan kita ngerasa anak ini beda ya gitu kan gitu. Jangankan ada juga yang belum sampai 3 bulan kita tuh merasakan kok anak ini lain dari yang lain ya gitu. Nah, untuk menyampaikan kepada orang tuanya itu biasanya agak sulit ya kalau orang tuanya itu sudah memasukkan anaknya ke sekolah umum gitu. Nah, penyampaian itu bisa dibantu dengan data biasanya gitu. Dengan data, nah nanti kita punya bisa mengobservasi si anak ini dalam gangguannya apa gitu. Sambil cerita Ya, Bun? Ya. Belum kebuka sih Kak ininya materinya. Ya. Soalnya ini lagi di-download dulu. Oh, lagi di-download dulu. Ya udah sambil cerita ini aja ya. Sambil cerita bagaimana terjadinya anakku sudah sudah terdiagnos disleksia gitu. Mungkin ada yang tahu teman-teman disleksia dispraksia gitu. Kalau disleksia kan gangguan dalam membaca ya, gitu kan. Gitu. Nah, ini anakku tergolong dalam golongan dispraksia gitu. Mungkin udah ada yang tahu teman-teman. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rentan fokus yang pendek, Bunda? Apa? Rentan fokus yang pendek sama keseimbangan. Keseimbangan? Ya, kalau ya keseimbangan. Terus gerak tubuh yang tidak terkoordinasi. Gitu. Otomatis itu otomatis jadi rentan konsentrasinya pendek gitu. Jadi masuklah ADHD-nya kan gitu. Itu. Jadi karena dia koordinasi geraknya itu bermasalah. Nah, itu jadinya gangguannya ke fokus, ke atensi gitu. Dan dia nggak bisa duduk ya. Bisa dikatakan kalau duduk itu dalam hitungan detik gitu. Awal-awalnya sih dikira oh iya sudah muncul Kak. Ya yuk lanjut aja tips dan trik ABK di sekolah inklusi. Bismillah ya, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita saling sharing aja ya gitu. Karena kan pengalaman saya belum tentu lebih banyak dari pengalaman teman-teman semua di sana gitu kan. Karena yang saya hadepin di sini adalah fokus pada ABK-nya gitu. Kalau teman-teman kan justru yang ke umum, yang variasi karakter gitu lebih luas ya gitu. Boleh diklik Kak? Ya. Nah ini kalau menurut Kak Endi, menurut Undang-Undang Nomor 8 ini disabilitas itu ada 4 jenis. Nah, disabilitas fisik itu termasuk apa saja? Ya termasuk lumpuh, amputasi, cacat dari lahir. Nah, biasanya kalau disabilitas fisik ini tidak terganggu pada IQ atau otaknya gitu ya.
Itu biasanya tidak terganggu dengan itu. Nah, paling dia tuh agak minder aja. Jadi yang perlu kita support itu rasa percaya dirinya ya, supaya dia lebih bisa membaur, dia lebih bisa bersosialisasi, terus dia lebih bisa untuk berprestasi ya, gitu. Biasanya sih anak-anak ini nggak berpengaruh pada mental otaknya, nggak berpengaruh. Lanjut. Nah, lalu ada yang kedua, disabilitas intelektual. Nah, disabilitas intelektual ini seperti anak Down syndrome atau intellectual developmental. Nah, yang sering kita sebut intellectual developmental itu retardasi mental. Gitu. Dulu kita menyebutnya dengan retardasi mental, tapi karena kita sudah DSM kita sudah berganti menjadi DSM 5, jadi kita menyebutnya dengan intellectual development. Gitu. Nah, ini anak-anak yang IQ-nya sudah tertakar dan memang sudah mentok di situ. Biasanya IQ-nya itu di bawah rata-rata. Itu untuk anak-anak disabilitas intelektual. Nah, makanya biasanya anak yang disabilitas intelektual ini dia tidak berada dalam lingkungan sekolah umum. Gitu. Karena apa gitu? Bukan kita tidak membolehkan ya, tapi kita mementingkan kepada kemampuan dan kebutuhan si anak itu. Nah, kalau udah anak DS dan anak MR ini udah ketahuan IQ-nya sudah di bawah rata-rata gitu, kan otomatis dia tidak akan bisa mengikuti pembelajaran secara lebih baik gitu. Nah, itu di situ. Jadi kita lebih berfokus pada disabilitas intelektual ini masuk pada ke mana namanya, ke sekolah khusus gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kemandiriannya, untuk mencari minat dan bakatnya gitu. Jadi anak-anak yang bersekolah di sekolah khusus itu bukan berarti anak-anak yang mentok di situ gitu. Bukan berarti anak-anak yang tidak memiliki harapan hidup gitu, tidak gitu. Nah, justru kita karena dia sekolah di sekolah khusus, kita mencari minat dan bakat si anak untuk kita kembangkan menjadi sebuah kemandirian yang memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Gitu. Biasanya seperti itu. Lanjut. Nah, berikut ciri-ciri disabilitas intelektual, nanti bisa dibaca aja ya ini ya. Nah, kan kegagalan untuk memenuhi tolak intelektual, terus biasanya dia ada masalah motorik nih, biasanya, terus masalah dalam bicara juga ada, terus biasanya tapi dia untuk bersosialisasi itu pede. Lihat deh anak-anak DS gitu kan, anak-anak Down syndrome itu sama anak-anak ID itu biasanya dia untuk mau berkenalan dengan orang lain gitu atau ikut nimbrung gitu, itu biasanya dia tuh pede gitu, anak-anak seperti itu gitu. Tapi dia belum paham bagaimana sosial interaksinya, itu belum paham penggunaan sosial interaksi. Dia baru ada rasa percaya diri dalam bersosial seperti itu. Nah, terus kemampuan untuk berpikir logisnya itu pasti rendah, perilaku kekanak-kanakan, kurang rasa ingin tahu, kesulitan belajar, IQ di bawah 60 gitu. Bahkan ada yang 50 sampai 40 gitu. Nah, terus masalah perilaku yang terlihat pada anak-anak disabilitas intelektual. Apa saja? Ada agresi, terus ketergantungan, menarik diri, terus perilaku mencari perhatian, terus cenderung melukai diri, sikap keras kepala, rendah diri,
gangguan psikotik, kesulitan memperhatikan gitu. Boleh lanjut? Nah, ini ASD. ASD itu Autism Spectrum Disorder ya. Nah, anak-anak ASD ini terbagi menjadi 3 bagian. Itu terbagi menjadi tiga tipe. Yang tipe pertama itu dia rendah, ASD dalam golongan tingkat rendah, ASD dalam golongan tingkat sedang, dan ASD dalam golongan tingkat tinggi atau parah gitu. Nah, yang mana yang bisa masuk ke sekolah umum gitu kan? Nah, justru yang dapat berkomunikasi dan cukup mampu untuk dia menangkap instruksi gitu dari orang. Nah, di situ. Nah, jadi kalau ASD yang level 2 apa dia tidak boleh untuk ke sekolah umum gitu. Ya kita katakan tidak boleh karena agak berat ya gitu. Karena agak berat gitu. Paling dia nanti kalaupun mau masuknya ke mana namanya, dia mau mengambil ijazah sekolah, itu ya masuknya paling ke homeschooling seperti itu. Nah, apalagi yang level 3. Level 3 ini yang tingkat parah atau berat. Itu memang diharuskan sekali masuk pada ke sekolah khusus. Itu. Nih, lanjut. Nah, lanjut gambar ya. Ya, nah di sini udah ada gambarnya ya. Jadi nanti di sekolah-sekolah bisa juga apa ya namanya mengobserv lah ya gitu, mengobserv anak-anak yang calon anak didik ya, yang akan mau masuk ke sekolah gitu. Nah, ini kalau ada dia gangguan perkembangannya apa gitu. Kita bisa mengobserv itu nanti. Lanjut. Nah, di sini. Nah, gaya belajar ASD itu gimana sih gitu kan? Nah, biasanya anak-anak ASD itu gaya belajarnya dengan gaya belajar visual gitu. Jadi dia udah belajar dong ya sama Umi ya untuk gaya belajar kan, ada visual, auditorial, terus kinestetik ya itu. Nah, kalau anak ASD ini, anak autis ini biasanya dia menggunakan gaya belajar visual, melihat gitu, terutama dengan benda-benda yang menarik. Itu dia kalau untuk benda-benda yang menarik itu dia cepet tuh memorinya gitu. Apalagi kan kalau level 1 itu biasanya dulu dalam DSM-4 itu dikatakan Asperger ya gitu. Jadi memang dia tidak terlalu berat dan dia dapat mencerna mencerna pembelajaran. Itu asalkan kita sebagai pendamping, sebagai guru itu bisa memotivasi dia terus gitu. Karena anak-anak ASD level 1 itu perlu sport gitu. Jadi perlu dukungan, perlu motivasi gitu supaya dia bisa apa? Dia bisa berinteraksi, dia bisa terus berkomunikasi 2 arah secara aktif gitu kan. Terus dia bisa menerima pembelajaran gitu di situ. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngajarin huruf tuh. Nah, biasanya pakai puzzle cepet itu. Puzzle huruf gitu. Boleh juga pakai kartu, boleh. Tuh. Terus untuk sosialisasinya. Nah, ini penting banget ya gitu. Untuk sosialisasinya karena dia kan namanya dia autis. Jadi rasa ingin sendirinya itu kuat banget gitu. Jadi dia main gitu, tapi sendiri. Dia berada di
apa namanya, di dalam lapangan sama-sama dengan teman, tapi tetap aja ada dia menarik dirinya ada gitu. Nah, saat dia menarik dirinya itu kita dorong lagi untuk dia bisa kembali ke dalam lingkungan grup gitu loh, lingkungan kelompok gitu, untuk dia bisa bermain bersama teman-temannya gitu. Nah, di situ kita sebagai seorang guru memang harus agak ekstra ya dengan anak autis yang memang berada di mana namanya di sekolah umum gitu. Nah, itu. Bisa lanjut? Mengapa anak autis perlu dididik dengan menggunakan alat bantu visual? Ini alasannya. Yang pertama, boleh lanjut Kak. Yang pertama, anak dengan autis belajar dengan baik melalui indera penglihatannya. Biasanya seperti itu. Apalagi yang level 1 ya, gitu kan. Gitu. Biasanya kalau yang level 1 udah bisa ngomong belum sih, Bun gitu. Ya udah gitu. Jadi anak yang siap untuk masuk ke sekolah umum itu dia tuh pastikan dia memang sudah ada kata itu, sudah ada kata yang dia ucapkan, terus apa namanya, kita juga perlu tes juga ya komunikasinya, paling tidak kita menanyakan nama kamu siapa gitu, terus umur kamu berapa gitu, nama mama siapa gitu. Nah, biasanya sih itu sudah diajarkan kalau si anak ini konsisten terapi dari kecil. Itu biasanya sih itu sudah diajarkan oleh si terapis-terapisnya. Jadi anak itu untuk berkomunikasi sederhana itu biasanya dia apa ya cukup bagus ya, cukup gitu. Nah, di situ. Nah, informasi visual lebih mudah dimengerti dan dipahami, terus alat bantu visual menunjang ide dan kata. Anak dengan autis lebih mudah mengerti informasi yang berbentuk visual. Itu. Dan terakhir, klik. Lanjut. Dan terakhir, manusia dewasa pun kan perlu komunikasi visual, ya, seperti simbol-simbol kan. Nah, itu kan kita perlu juga kan, seperti itu. Nah, di situ. Lanjut. Nah, ini bisa dijadikan alat observasi pada saat untuk calon-calon anak didik baru ya, gitu. Bisa dijadikan observasi. Nah, apakah anak ini termasuk dalam kategori autisme atau anak ini termasuk dalam golongan ADHD? Gitu. Karena beda ya, autisme dengan ADHD. Tapi ada juga autisme ganda ADHD. Jadi autis dan ADHD. Nah, dia itu ganda gitu. Tapi memang memang secara global anak autis itu memang nggak bisa diem juga gitu. Cuman anak autis itu nggak bisa diemnya, dia ngacak gitu, ngacak nggak terarah biasanya gitu. Nah, itu biasanya yang terlihat seperti itu sih di usia 2 tahun ya. Nah, di usia 2 tahun itu seperti itu biasanya. Dia ngacak nggak terarah, dia belum bisa ngomong, dia cuman bisa babbling gitu, atau sama sekali dia tidak mengeluarkan suara, cuman mengeluarkan suara gitu. Ya, lanjut. Nah, ini 7 ciri-ciri ini bisa kita pakai untuk observasi awal. Jadi pada saat KBM dimulai, kita tahu bagaimana kita harus menangani anak tersebut. Ya, bagaimana kita harus menangani anak tersebut untuk KBM yang akan berjalan. Karena penanganannya tidak akan sama dengan anak-anak tipikal gitu. Itu pasti ada perbedaannya. Nah, yang pertama, apakah anak Anda memiliki rasa tertarik pada anak-anak lainnya? Gitu. Ini bisa ditanyakan sih sebenarnya kepada orang tuanya gitu kan, dengan apa ya?
dengan bahasa yang inilah ya, bahasa yang enak gitu ya gitu. Kalau ini kan bahasa-bahasa kita agak kaku memang. Yang kedua, apakah anak Anda mau meniru ucapan, ekspresi wajah, maupun gerak-gerik Anda gitu. Nah, gerak-gerik atau imitasi gitu. Imitasi ini penting juga dilihat gitu. Nah, kalau dia bisa mengikuti imitasi, berarti dia atensinya cukup bagus ya. Itu. Nah, di situ. Lalu yang ketiga, apakah anak Anda menatap mata Anda lebih dari 1 sampai 2 detik? Di situ. Yang keempat, apakah anak Anda menunjuk pada hal yang disukai atau yang menarik perhatian? Gitu. Jadi biasanya anak autis ini enggak melihat pada benda yang jauh. Jadi kalau kita sama anak-anak kita kan biasanya suka kita kasih tahu, ih dia ada pesawat tuh, pesawat gitu, pesawatnya jalan di atas kan gitu, itu tuh pesawat gitu, atau tuh ada burung tuh burung tuh gitu kan. Nah anak itu kan mengikuti gerak arah telunjuk kita dan melihat objek yang kita tunjuk gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Nah kalau ini dia memang no respon gitu. Yang keempat, apakah anak Anda pernah bermain sandiwara, misalnya berpura-pura berbicara di telepon atau berpura-pura menyuapi boneka? Itu. Nah, bermain pura-pura ada juga ya di TK. Nah, jadi memang bermain pura-pura itu penting banget. Itu. Terus yang keenam, apakah anak Anda mau melihat ke arah benda yang Anda tunjuk? 7, apakah anak Anda memberi reaksi bila namanya dipanggil? Ya, itu. Nah, oke, lanjut ke ADHD. Nah, autis dengan ADHD itu sama beda? Sama atau beda? Autis dengan ADHD beda katanya. Iya, beda. Memang kalau ADHD itu bener gitu ya, duduknya itu dia duduk 2 menit aja kita udah lega banget perasaan gitu. Ya, klik Kak, lanjut. Nah, di sini ternyata ADHD itu ada tiga tipe. Yang pertama apa? Inatensi. Gitu. Jadi atensinya memang rendah banget. Ya memang si anak ADHD memang atensinya rendah banget gitu. Tapi jangan salah, anak ADHD ini walaupun dia tidak melihat tapi dia mendengarkan. Gitu. Jadi biasanya anak ADHD dia mau belajar sambil mainin pensil, sambil lari-lari, sambil nyolek-nyolek temen gitu. Tapi kalau ditanya, biasanya dia ngerti, bisa jawab gitu. Cuman ya itu memang kebutuhan dia energi yang berlebih ya gitu. Lalu yang kedua, hiperaktif impulsif. Nah, lanjutkan. Nah, ini ciri-cirinya ADHD yang hiperaktif impulsif. Nah, ini bisa jadi acuan di sekolah juga gitu untuk jadi simpanan. Jadi simpanan pengetahuan ya maksudnya. Itu. Jadi nanti bisa membedakan ADHD yang tipe apa nih anak ini gitu. Lalu yang ketiga tipe kombinasi. Gitu. Dia inatentif dan hiperaktif impulsif. Gitu. Nah, gimana gaya belajarnya gitu? Kalau ADHD ini bukan dengan visual memang. Lanjut Kak. Bukan dengan visual kalau anak ADHD ini gitu, tapi dia dengan auditori gitu. Dan dia juga lebih senang kinestetik. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih kegiatan dia yang berbau dengan gerak gitu. Nah, dia biasanya senang gitu. Tapi tidak tahan lama karena anak ini bosenan
Itu. Nah, bagaimana kita untuk menyiasati ya, untuk menyiasati bagaimana anak ini supaya bisa kembali perhatiannya ke dalam tugas gitu, sehingga bisa menyelesaikan tugasnya itu. Nah, terus kegiatan yang menunjang itu menguras energinya, terutama berenang, olahraga gitu. Nah, berkuda, memanah gitu. Memanah ini apa tujuannya? Fokusnya dia. Kita kan kalau memanah kita harus fokus pada titik yang kita tuju kan, gitu. Kalau latihan memanah tuh gitu. Nah, di situ fokusnya dia. Gitu. Itu akan membantu atensi dia untuk bisa lebih panjang dalam belajarnya. Itu. Nah, terus pembuatan jadwal anak ini itu harus lebih padat dan ekstra kegiatan gitu. Kenapa gitu? Ya untuk membuang tenaganya gitu. Karena memang tenaganya itu berlebih dan tidak bisa tertakar ya. Jadi artinya kalau memang dia kurang aktivitas yang bermanfaat dan tidak menguras energinya, itu akan seperti apa ya, geradakan lah ya gitu. Geradakan tuh apa tuh? Nah itu lanjut. Nah ada bedanya lagi nih, tadi ADHD dengan autis beda ya. Nah di situ terus ADHD dengan ADD gitu. Nah nanti ditemukan lagi. Kalau ADHD hiperaktif aja. Nah, tapi kalau ADD dia hanya gangguan dalam fokusnya. Kesulitan memperhatikan pelajaran, kesulitan mengikuti instruksi, kesulitan mengorganisir kegiatan, kehilangan barang, ceroboh tetap iya. Anak ADHD dengan anak ADD ya sama-sama ceroboh, sama-sama pelupa gitu. ADHD bisa nggak sih terjadi pada orang dewasa? Bisa nggak teman-teman? Jangan-jangan ada teman-teman yang ADHD nih, termasuk saya. Kalau diketemu gini, ADHD ya? Tadi ada yang lihat pulpen saya nggak? Itu kan, pura-pura deh. Kalau itu mah ADD ya. Besok kalau pulpen hilang nggak usah pakai nanya-nanya ke temen ya, ntar dikira ADD. Iya, kalau untuk ADHD bisa juga terjadi pada orang dewasa gitu. Jadi biasanya ya ADHD ini cenderung dia memang gen. Gitu. Jadi ada turunan. Tapi kalau autisme itu memang para dokter mengatakan autis adalah gangguan perkembangan pada otaknya juga. Dan ada para dokter juga banyak yang mengatakan gen juga gitu ya, ada dari faktor gen gitu. Cuman yang jelas kalau autisme ini adalah gangguan perkembangan gitu. Jadi ada tahapan perkembangan yang memang terlewati dan atau ya tahapan perkembangan yang terlewati atau memang dia tidak sempurna. Nah, seperti anak saya itu semua perkembangan saya cekkan gitu. Semua perkembangan yang apa namanya yang ada dari acuan perkembangan normal itu semua terlewati. Tapi kenapa bisa dispraksia gitu? Ternyata yang dilewati dalam acuan perkembangan normal itu apa namanya? Tidak sempurna. Itu tidak sempurna, nggak beres gitu loh. Jadi ada yang memang dia melakukan perkembangan tersebut sesuai dengan urutannya, tapi memang itu tidak baik gitu loh. Nah makanya terjadilah di usia 3 tahun itu disprak gitu kan. Itu. Nah, terus Bun? ya, gimana Kak? Ada
ada hubungannya sama yang namanya istilah tuntas motorik nggak? Tuntas motorik itu iya, itu penting juga gitu. Kenapa? Nah, sebenarnya gini, jadi kayak buku ya. Buku tuntas tuntas motorik itu apa ya namanya? Pengecekan ya, kalau saya bilang ya, pengecekan di motorik anak gitu. Nah, di situ. Jadi apa yang misalnya dia belum bisa atau dia belum bertahan lama dalam melakukannya. Misalnya merangkak, dia bisa merangkak, tapi proses merangkaknya itu salah. Dia merangkak kakinya gini, bukan begini. Bukan begini. Ini lantai ya, ini lantai. Ini kaki. Kakinya begini. Gimana tuh? Bentar. Gimana? Bentar. Emang nggak kelihatan gambarnya? Bentar ya. Bentar. Nah, baru kelihatan. Ayo. Gimana tadi merangkak? Iya. Jadi kalau ini lantai, biasanya kan anak merangkak ya. Nah, kakinya begini nih. Jadi ngesot tuh. Kakinya begini. Nah, seharusnya ya dia kan begini. Nah, jarinya itu diajekin ke lantai. Gitu. Jadi jarinya itu nggak dilemesin ke lantai, nggak dipasrahin lah ya bahasanya gitu. Gitu. Nah, diajekin. Berarti belum akad ya? Diksi. Kata Umi belum akad kalau nggak pasrah seperti. Iya itu. Iya. Itu. Nah, kayak gitu sih. Nah, dari proses itu merangkak, terus proses berguling gitu. Ternyata kan itu penting gitu. Jangan kita anggap dia ya udahlah dari tiduran dia miring-miring dikit terus dia minta bangun, kita bangunin, terus dia duduk gitu. Nah ya. Berarti kayak prosesnya kan ada orang tua tuh bangga, anak saya mah langsung jalan gitu ya. Anak saya mah langsung jalan pakai merangkak, guling murep. Kayaknya bangga. Padahal berdasarkan buku rujukan tuntas motorik kita justru ada masalah. Iya. Karena apa? Itu kan fitrah ya, Mi ya. Iya, kembali lagi aja gitu kan. Ya, Allah sudah menetapkan. Seperti misalnya ya, proses lahir pun jadi masalah, Mi. Jadi misalnya kita lahir, anak saya induksi, Mi, itu masalah gitu. Karena induksi itu masuk obat ya ternyata. Nah, lebih masalah lagi anak sesar dan anak vakum gitu. Itu. Jadi pasti anak-anak yang induksi, sesar, vakum itu motoriknya itu nggak tuntas. Makanya di situ ada gangguan-gangguannya pasti di motorik itu. Kayak gitu. Gitu. Jadi memang penting banget tuntas motorik dan kalau saya gitu ya, saya tuh lebih seneng di TK itu kita tuntas motorik aja. Kalau tuntas motorik, kognitif hidup jalan, problem solving jalan. Kita nggak perlu kita nggak perlu capek-capek. Gimana? Bukan calistung ya? Bukan. Jadi kita nggak perlu capek-capek makanya untuk ngajarin baca, ngajarin huruf, ngajarin angka. Aduh, nih anak 1 tahun nggak ngerti-ngerti, nggak hafal-hafal. Yang salah programnya. Lah gurunya motoriknya udah tuntas belum gitu kan? Kita lihat di situ. Karena motorik itu kan banyak. Motorik kasar, bagaimana balancingnya dia, bagaimana dia duduk di ayunan bisa nggak, dia goyanginnya bisa nggak, dia main jungkat-jungkit bisa nggak, dia berdiri di ayunan bisa nggak, gitu. Kalau mamahnya kan berdiri jatuh, nanti jatuh, nggak apa-apa,
kita kasih kepercayaan dia, yang penting kita ajarin dan kita memotivasi dia untuk berhati-hati ya. Itu. Iya. Karena problem solving itu ya dari situ. Kalau apa-apa, jangan. Lah anak kita mau jadi apa? Bunda, alhamdulillah azan maghribnya sudah berkumandang. Iya. Sudah berkumandang. Di negara Ciamis sudah berkumandang. Jadi sepertinya kita cukupkan dulu, walaupun sebenarnya lagi seru-serunya ya. Tapi mau kita cukupkan. Pertanyaannya mungkin bisa disambung di WA kali ya. Boleh. Diskusi. Nanti juga malam kan kita rakernya di streaming nih. Oh gitu. Jadi Iya. bisa film dan YouTube juga nanti bisa ikut juga. Ya mungkin kalau ada yang penting untuk ditanyakan nanti kita bisa ngobrol lagi nanti di situ, di sela-selanya. Iya. Ya, Di YouTube. Rakernya YouTube-nya di mana? di YouTube. Sini. YouTube ini. Oh iya. Nanti kan linknya kan. Ya, terima kasih banyak Bunda Nila. Kita berikan tepuk. Makasih semuanya, makasih Umi, makasih Karian. Mohon maaf lahir batin ya. Barakallah. Ya. Terima kasih Bunda Nila. Terima kasih semuanya. Kita tutup sesi ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.